melihat saya tampak heran. Kemudian Tuanku Sultan menjelaskan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada saya. Baru saja aku bermimpi aneh sekali. Ada seorang ksatria yang gagah perkasa turun dari langit. Ksatria itu naik kuda bagus sekali. Dengan mata melotot, sang ksatria itu menghentakkan ujung tombaknya pada kulit lambung saya yang sebelah kiri ini. Seraya berkata, "Hai Ahmad bin Tulun, antarkan sekarang juga uang belanja kepada seorang pemuda yang bernama Hasan bin Sufyan beserta 8 kawannya yang sedang kelaparan di sebuah masjid. Antarkan sekarang juga. Mereka adalah 9 pemuda yang mencari ilmu, tetapi kehabisan bekal. Telah 3 hari dan sekarang adalah hari yang keempat. Mereka tidak makan. Antarkan sekarang juga. Jangan engkau tunda." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada kekasihnya, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat mengikuti kisah permata teladan ini, teman-teman. Semoga kisah ini bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kita semua. Pada suatu hari di Mesir, tepatnya sehabis waktu sahur, orang-orang berbondong ke masjid. Mereka melakukan sholat subuh secara berjamaah. Sahur malam itu adalah sahur untuk melaksanakan saum besok pagi, yaitu puasa hari pertama di bulan Ramadan. Kaum muslim di Mesir selalu menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan amat senang, gembira, bahkan meriah. Pada bulan suci itu mereka berlomba-lomba melaksanakan amal soleh dan meramaikan agama mereka. Namun di dalam salah satu masjid di kota Gahirah atau sekarang adalah kota Kairo, terdapat 9 pemuda yang sejak kemarin dicekam kegelisahan. Mereka mengalami nasib yang menyedihkan. Sejak siang hari akhir bulan Sya'ban, tidak ada sesuap makanan pun yang masuk ke dalam perut mereka. Perut mereka menuntut minta diisi makanan. Kesembilan pemuda itu adalah para pelajar. Mereka datang dari negeri yang jauh untuk menuntut ilmu pengetahuan agama di negeri Mesir. Mereka berasal dari Maroko. Mereka bertekad bulat untuk memperdalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat mempelajari ilmu yang ada hubungan dengan hadis, ilmu yang menjadi kebanggaan saat itu. Mereka duduk terdiam di emperan samping masjid. Sebagian dari mereka telah membalut perutnya dengan kain dan handuk untuk menahan rasa lapar yang menyerang. Sesekali mereka menggeliat, merintih, menahan rasa sakit perut mereka karena kelaparan. Wajah-wajah mereka telah pucat dan mengeluarkan keringat dingin
seakan tidak berdaya untuk menggerakkan bibir, apalagi untuk berbicara. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara mengatasi tuntutan perut yang tidak mau diajak berdamai itu? Apa yang harus ditempuh untuk keluar dari kesengsaraan itu? Itulah perkara yang mereka pikirkan dan bicarakan sekarang. Mereka mengeluarkan kata dengan berbisik-bisik. Bunyi suara yang keluar dari bibir mereka terdengar lemah sekali, seakan tidak terdengar bila tidak melihat gerakan bibirnya. Mereka sedang bermusyawarah untuk membicarakan jalan keluar agar tuntutan perut mereka yang kelaparan dapat segera terpenuhi. Apakah hanya akan menunggu kiriman yang datang dari kampung halaman? Apakah nanti ada berita gembira dari negeri mereka? Hal ini tidak mungkin. Mereka telah sepakat dan bersumpah setia pada diri mereka masing-masing untuk tidak akan pulang ke negeri mereka sebelum cita-cita berhasil. Apapun dan bagaimanapun yang akan terjadi, mereka akan tetap memegang teguh janji mereka. Apapun penderitaan yang dialami, mereka tetap akan menuntut ilmu tentang hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keputusan yang aneh telah mereka sepakati bersama. Mereka akan bergiliran meminta-minta sedekah pada orang-orang kaya di kota Kairo itu. Mereka akan berjalan menyusuri sepanjang jalan dan lorong-lorong kota untuk meminta belas kasihan kepada penduduk kota. Sepanjang hari mereka akan pergi mengemis. Tentu hasil yang didapatkan dari mengemis nanti akan mereka makan bersama. Diputuskan pula bahwa bila salah seorang dari mereka pergi mengemis, maka 8 orang lainnya belajar. Demikian seterusnya. Bila seorang dari mereka sedang mengemis, yang lainnya tetap mencari ilmu seperti biasanya. Kebetulan sekali orang yang mendapat giliran pertama untuk mengemis pertama kali adalah pemimpin mereka yang bernama Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani. Saat hari telah agak siang, Hasan harus keluar dari masjid meminta sedekah kepada orang-orang kaya di kota Kairo. Padahal saat itu keadaan Hasan sedang lemah lunglai. Semua sendi tulangnya dan otot-ototnya telah lemas. Begitu pula teman-temannya. Sejak kemarin mereka belum makan sesuap pun. Tidak ada satupun makanan yang masuk ke perut mereka. Bahkan pada 4 hari sebelumnya pun
Makan mereka sudah tidak teratur, maka rapuhlah ia. Lututnya menggigil, matanya cekung, dan mukanya pucat pasi. Akan kemanakah aku nanti? Bagaimana cara meminta sedekah? Kata-kata apakah yang harus kuucapkan kepada orang yang akan kumintai sedekah nanti? Dan apa pula yang akan dikatakan oleh penduduk kota tentang diri kami setelah mereka tahu bahwa pengemis itu adalah aku? Orang-orang kota pasti akan kebingungan melihat para pelajar dari Maroko mengemis di sepanjang jalan, pikir Hasan. Namun keputusan tak bisa dibatalkan. Ia tetap harus pergi. Sebelum keluar dari masjid, terlebih dahulu ia mengambil wudhu, lalu sholat sunat 2 rakaat. Tempat mereka berdiam adalah di dalam emperan Masjid Ahmad bin Tulun. Adapun yang menjadi penguasa saat itu ialah Sultan Ahmad bin Tulun. Beliau memerintah negeri Mesir dari tahun 254 sampai tahun 270 Hijriah dari dinasti Tuluniyah. Beliaulah yang mendirikan masjid yang luas itu dan diberi nama Masjid Sultan Ahmad bin Tulun. Masjid tersebut hingga saat ini masih berdiri dengan megahnya. Telah agak lama Hasan sujud di samping mihrab Masjid Tulun, tetapi kepalanya belum juga diangkat. Ternyata dalam sujudnya itu ia menangis. Air matanya bercucuran. Ia mengadukan nasibnya kepada Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sebelum kami minta kepada hamba-Mu, terlebih dahulu kami memohon kepadamu. Bila kami minta sesama anak cucu Adam, pastilah mereka marah dan menggerutu. Tetapi seandainya kami tidak memohon pertolongan kepadamu, tentulah kami pun mendapat murka dari Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada yang dapat menghilangkan kesempitan kami kecuali hanya Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah hati hamba-Mu yang mampu untuk menolong kami. Kami adalah 9 orang hamba-Mu yang sedang kelaparan, padahal kami sedang menuntut ilmu hadis Nabi dan Rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah
hati hamba-Mu untuk mudah menolong kami nanti bila kami kelak berjalan dan meminta pertolongan mereka di sepanjang lorong dan jalan-jalan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Tangis Hasan pun semakin terseduh-seduh. Isakannya yang memilukan terdengar lirih. Meskipun telah selesai dari sholatnya, ia belum juga beranjak dari tempat duduknya. Ia masih berdoa kepada Allah dengan menyebut semua asmanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hasan masih duduk di atas tempat sholatnya, sedangkan 8 orang temannya menantinya di luar masjid untuk melaksanakan tugasnya. Saat itulah tiba-tiba masuklah ke dalam masjid itu seorang pemuda tampan. Pakaiannya sangat pantas dan megah, sesuai dengan perawakannya yang gagah. Mana di antara kalian yang bernama Hasan bin Sufyan? Tanya pemuda itu kepada 8 pemuda yang sedang duduk bersandar pada dinding dan tiang masjid. Hasan sedang di dalam masjid. Ia sedang sholat, jawab salah seorang dari mereka sambil menunjuk ke arah Hasan. Kemudian pemuda itu diajaknya menuju ke tempat Hasan yang masih bersimpuh di atas tempat sholatnya. Apakah saudara yang bernama Hasan bin Sufyan? Tanya pemuda itu. Benar, sayalah Hasan bin Sufyan. Apakah keperluan Anda? Tanya Hasan balik bertanya. Saya adalah pengawal Sultan Ahmad bin Tulun. Beliau mengutus saya agar menyerahkan hadiah untuk Anda berupa 9 buah pundi. Setiap pundi berisi uang sebanyak 100 dinar emas. Beliau tidak sempat datang untuk menjenguk Anda dan kawan-kawan Anda. Titahnya adalah bahwa uang ini nanti dapat kalian pergunakan untuk bekal selama bulan Ramadan dan hari Idul Fitri serta hari-hari setelahnya. Salam dari beliau, dan mudah-mudahan kalian dapat mulai menuntut ilmu dengan tenang. Jawab pemuda tampan itu menjelaskan. Ke-9 pemuda itu saling berpandangan satu sama lain dengan heran. Lalu Hasan bin Sufyan dengan sedikit memaksa meminta penjelasan dari pemuda itu. Hasan ingin mengetahui bagaimana hal yang ajaib itu dapat terjadi.
Pemuda tampan itu pun mulai bercerita. Sesungguhnya saya ini masih termasuk keluarga terdekat Sultan, sekaligus sebagai pengawalnya. Seorang pengawal yang lain menjemput saya ke rumah agar saya cepat datang ke istana. Maka dengan tergesa-gesa saya memacu kuda menuju istana. Setelah sampai di sana, saya dapati Sultan Ahmad bin Tulun sedang merintih kesakitan. Sambil memegang lambung kirinya, ia berkata, "Apakah engkau mengetahui seorang pemuda yang bernama Hasan bin Sufyan?" "Tidak kenal, wahai tuanku," jawab saya kepada Sultan. "Cepat kirimkan sekarang juga uang dalam 9 pundi-pundi itu. Berikan padanya untuk kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan biaya lain selanjutnya. Katakan kepada Hasan bahwa aku minta didoakan supaya aku dapat tetap hidup sampai besok pagi. Carilah Hasan di salah satu sudut di masjid. Perintahnya kepada saya." Tentu saja saya sangat heran terhadap titah Sultan itu. Apakah yang terjadi antara beliau dengan Hasan bin Sufyan dan kawan-kawannya yang berada di masjid itu? Demikian pikir saya waktu itu. Melihat saya tampak heran, kemudian tuanku Sultan menjelaskan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada saya. "Baru saja aku bermimpi aneh sekali. Ada seorang kesatria yang gagah perkasa turun dari langit. Kesatria itu naik kuda bagus sekali. Dengan mata melotot, sang kesatria tersebut menghentakkan ujung tombaknya pada kulit lambung saya yang sebelah kiri ini, seraya berkata, 'Hai Ahmad bin Tulun, antarkan sekarang juga uang belanja kepada seorang pemuda yang bernama Hasan bin Sufyan beserta 8 kawannya yang sedang kelaparan di sebuah masjid. Antarkan sekarang juga. Mereka adalah 9 pemuda yang mencari ilmu, tetapi kehabisan bekal. Telah 3 hari dan sekarang adalah hari yang keempat. Mereka tidak makan. Antarkan sekarang juga. Jangan engkau tunda.' Itulah cerita Sultan kepada saya. Beliau pun terus memerintahkan kepada saya agar dengan cepat mengantarkan 9 pundi-pundi ini untukmu dan teman-temanmu. Beliau pun berpesan kepada saya bahwa bila telah ada waktu nanti, beliau akan mendatangi kalian semua. Dan bila nanti ternyata uang ini kurang, laporkanlah kepada saya, karena beliau berjanji akan menambahnya." Selanjutnya beliau mengatakan bahwa setelah bangun dari mimpinya itu, lambung kirinya yang dalam mimpinya
ditusuk ujung tombak. Masih terasa sakit. Rupanya pemuda kesatria dalam mimpi beliau itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong hambanya. Demikian cerita pemuda pengawal Sultan Ahmad bin Tulun yang membawa pundi-pundi berisi uang 900 dinar emas dari penguasa Mesir saat itu, Sultan Ahmad bin Tulun. Rupanya doa Hasan bin Sufyan langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dunia Islam kemudian mengenal seorang ulama ilmu hadis yang masyhur dan sangat alim. Ia juga seorang ulama yang dikenal khusyuk di dalam hidupnya. Ulama itu bernama Syekh Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani. Teman-teman, demikian kisah sang raja ditombak malaikat. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi tauladan bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Bila berkenan, silahkan dukung channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini tetap berkembang, dapat menyajikan kisah-kisah selanjutnya. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman orang pertama yang mengetahui kisah-kisah terbaru dari channel ini. Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan mendapat kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Esa, di dunia dan akhirat. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Sampai jumpa lagi teman-teman di kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.